Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fauzia, mahasiswi Sejarah Kebudayaan Islam semester 5. Pada kali ini saya akan membahas bagaimana peristiwa perang antara Sumber dan Babakan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Mudi selaku narasumber kami. Langsung saja kepada inti dari pembahasan sekarang. Ya Bapak, bagaimana peristiwa antara perang Sumber dan Babakan itu terjadi? Ketika itu di tahun 2000-an ada gejolak antara dua pemuda, antara keluarga Babakan dengan Sumber. Gejolak itu dia tahu asal usulnya apa yang diperebutkan, tapi beliau sampai menimbulkan antara yang membawa masa kemudian perang antara Babakan dan Sumber. Tapi itu hanya mencari pesan kosong, tidak ada manfaatnya. Akhirnya dia sama-sama rugi, kita rugi, di sana juga rugi. Yang rugi tetap masyarakat, karena namanya perang tidak ada untungnya di antaranya. Jadi kami juga adanya tahu itu sangat rugi sekali gitu, nggak ada manfaatnya namanya perang itu. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada perang lagi itulah. Perang tersebut terjadi di wilayah mana Bapak itu? Kejadiannya itu di wilayah perbatasan, itu hanya tawuran seperti warga, tidak ya istilahnya tawuran antar warga gitu, yang juga kerap kali dilakukan oleh beberapa daerah gitu, yang biasa anak muda hingga merambat ke yang lain. Dan kemudian alhamdulillah ya dengan berangsur-angsurnya mungkin gimana ya, karena beliau juga berpikir bahwa perang itu rugi, akhirnya ya sama-sama ya menyadari lah gitu, antara perang itu tidak ada yang menguntungkan. Untuk senjata dari perang tersebut menggunakan alat-alat seperti apa Bapak? Ya pakainya ya tradisional, seperti ya pakai batu, kemudian pakai alat ya tajam, itu namanya orang perang begitu, pakai pentungan dan sebagainya. Tapi ya namanya orang kampung ya, karena beliau juga bukan orang-orang yang istilahnya pengetahuannya tinggi atau tidak memiliki suatu senjata, makanya pakainya alat yang sederhana yang seperti zaman dahulu kala, seperti pakai bambu runcing dan sebagainya gitu. Tapi juga itu hanya untuk membela diri aja gitu. Nah, tidak ada senjata yang mematikan, katakanlah istilahnya seperti senjata, tapi tidak ada sama sekali. Paling pakai batu, kebanyakan lemparan batu aja, pakai kayu gitu kan. Berarti tidak ada senjata yang udah modern, senjata yang kayak senjata api gitu, nggak ada ya Pak? Berarti itu murni senjatanya tradisional. Terus sekitar apa yang ada di situ itu jadi senjata. Senjata ya, senjatanya ya kayu dan batu itu, yang utamanya kayu dan batu gitu. Untuk perang itu sering terjadinya waktu kapan Pak? Akankah pagi, siang, atau malam? Ya kadang tidak tentu sih, kadang-kadang ada gejolak malam, kadang-kadang pagi gitu. Itu ya padahal sih hanya dengan api kecil aja kadang-kadang dipicu oleh ya berita-berita yang nggak jelas, akhirnya timbul reaksi. Padahal itu beritanya nggak jelas nih. Ya maklum karena lagi keadaan panas, akhirnya ya gitulah. Jadi api dikit aja langsung berkobar. Itu mudah-mudahan itu yang terakhir tidak ada lagi lah gitu. Karena kami juga rugi sendiri, Pak, ya nggak ada untungnya orang perang itu, gimana juga perang rugi. Itu hanya itu karena kita ke bawah arus aja gitu, tidak apa-apa. Padahal nggak ada untungnya itu. Untuk yang terjun langsung ke lapangan itu apakah hanya orang-orang tertentu atau semuanya ikut terjun Bapak itu yang ke perang? Kalau yang di sana kelihatannya sih ya warga itu ya, warga kan campur. Jadi tidak menutup kemungkinan semua juga warga, baik Sumber maupun Babakan ya ikut di dalamnya. Adapun di sana yang mau nonton atau mau ikut-ikutan, yang jelas sih karena warga Babakan juga ya mungkin membela diri, Sumber juga membela diri, akhirnya ya sama-sama ya istilahnya di luar lah gitu.
Jadi tidak ada laki-laki dan perempuan mungkin. Secara moral juga mungkin ya sama-sama bahwa dia tuh punya daerah masing-masing, tapi mempertahankan daerah masing-masing gitu. Untuk perang sendiri itu Pak, waktunya langsung misalnya sekarang perang, langsung nantinya usai atau masih berkelanjutan itu beberapa waktu Pak? Ya, hanya dipicu-picu kecil aja betul perang, kemudian bukan perang, ada tawuran, masa gitu selesai ya udah, nanti kadang-kadang dipicu lagi gitu sedikit, mulai lagi gitu, karena ya nggak tahu namanya anak-anak muda yang belum dewasa cara berpikirnya, akhirnya kebawa emosi gitu. Jadi orang tua sih ikut ke bawah-bawahnya aja. Padahal sih semuanya udah takut, nggak ada yang mau perang tuh. Untuk efek samping dari kejadian tersebut apa aja Pak? Hal-hal yang menonjolnya, akankah itu ekonominya atau dari sarana apa yang lainnya gitu? Ya banyak sih dampaknya, karena perang itu tidak ada yang untung, semuanya rugi, kedua belah pihak juga rugi, dari sisi ekonomi juga rugi, kemudian dari yang lain seperti masalah anak-anak yang sekolah juga takut, yang mau keluar ke daerah lain takut, karena yang namanya punya masalah desanya, jadinya semua takut. Jadi semua rata-rata tuh ya takut, karena mau ekonomi mah jelas gitu mah, karena orang itu mau aktivitas juga nggak bisa gitu, karena takut dan takut di sini. Dari kejadian tersebut, apakah ada pihak pemerintah yang terjun tangan atau nggak ada Pak itu? Pasti dari pihak pemerintahan, dari pihak kepolisian, dari keamanan, kemudian dari pihak-pihak yang lain itu akan melerai pertikaian kedua belah pihak, karena beliau juga pengennya ya sebagai keamanan ya pengennya aman, cuman yang namanya anak muda kan tidak akan dijaga seperti yang lain, seperti misalnya binatang atau ya, seperti itik kan. Kalau orang kan susah, makanya di sini gejolak sudah berhenti, pindah lagi gejolak lagi gitu. Tapi tetap pemerintah terus memantau dan terus memberikan keamanan kepada perlindungan pada masyarakatnya gitu, kedua belah pihak. Tapi ya kadang-kadang namanya keamanan kan tidak standby karena punya tugas lain, karena yang diurusin bukan satu desa aja, banyak gitu. Akhirnya ya kalau nggak ada polisi kadang timbul lagi, tapi tetap berusaha pihak keamanan untuk melerai keamanan pertikaian yang ada di dua desa itu. Untuk titik akhir dari kedua peristiwa itu, adakah ada antara pertikaian itu Bapak sebuah peristiwa yang menandai akan usahanya kedua pertikaian itu tuh apa Pak? Alhamdulillah dari pihak keamanan, dari pihak desa, kemudian pihak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda juga berusaha terus untuk tidak ada pertikaian antara dua desa, sehingga dia melaksanakan acara istighosa atau doa bersama antara dua kelurahan, maka jadi satu. Dia tetap bersilaturahim, kemudian beliau sambil jabat tangan saling memaafkan, akhirnya melaksanakan istighosa bersama di tempat yang cukup luas, yang satu hamparan di jalan raya, dan dilaksanakan bareng-bareng. Akhirnya dia bertemu di sana, berkumpul dan saling maaf-maafkan, dan akhirnya ya alhamdulillah selesai, tidak ada pertikaian kembali, karena beliau mungkin tidak pada sadar lah apa untungnya daripada pertikaian tersebut, karena tidak ada yang direbutkan, rebutannya pepesan kosong gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya istighosa, kemudian masyarakatnya sadar bahwa itu adalah suatu kebodohan bagi mereka, jadi akhirnya alhamdulillah ada istighosa tersebut, kita bisa ya amanlah sampai sekarang itu. Alhamdulillah tidak ada pertikaian kembali, mudah-mudahan yang pertama dan yang terakhir tidak ada terulang kembali gitu. Untuk peristiwa perang antara Sumba dan Babakan ini murni atas kesalahpahaman kedua belah pihak. Untuk berakhirnya peristiwa tersebut ditandai dengan beristighosa bersama di tempat di mana perang itu terjadi, sehingga setelah terjadinya istighosa, peristiwa tersebut tidak terjadi lagi di antara keduanya.
Cukup sekian pemaparan dari peristiwa perang antara Sumber dan Babakan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.